Hai, welcome to my channel. Untuk pembelajaran kali ini, kita sama-sama belajar yuk mengenai penerapan serta fungsi dan peran Pancasila. Nah, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang artinya adalah 5, dan juga ada sila yang artinya adalah dasar ataupun peraturan tingkah laku yang dianggap baik dan juga dianggap benar. Para pendiri negara pada 18 Agustus tahun 1945 menyepakati bahwa dasar negara adalah Pancasila. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan pertama kali dikenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Pendidikan Pancasila tidak hanya merupakan sebuah teori yang dipelajari dari mulai tingkat sekolah dasar sampai ke perguruan tingkat tinggi saja. Akan tetapi, berikut ada beberapa masalah yang hendak diselesaikan terkait penyelenggaraan pendidikan Pancasila. Yang pertama, SARA. Yang kedua, ada korupsi. Yang ketiga, ada penegakan hukum yang lemah. Dan yang terakhir, ada pengelolaan sumber daya yang buruk. Setiap masyarakat perlu mempelajari untuk memahami, menganalisis, dan menerapkan nilai, fungsi, serta makna dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan menghentikan berbagai tindak kekerasan dengan cara cerdas dan damai, serta memiliki nilai demokratis yang benar. Nah, berikut beberapa fungsi dari Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mencakup sikap warga negara yang mewujudkan kehidupan bangsa dan dunia yang aman, tentram, tertib, dan juga damai. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara diimplementasikan dalam pembangunan nasional yang mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual. Kemudian yang selanjutnya, nomor 2, Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana yang ditetapkan dalam MPR garing nomor 18/MPR tahun 1998 tentang penetapan penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, di mana hal itu telah tertanam dalam jiwa manusia sendiri sejak bangsa Indonesia lahir, sejak proklamasi kemerdekaan. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, di mana Indonesia memiliki ciri khas yang menjadi pembeda Indonesia dengan bangsa lain. Kemudian, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua hukum harus tunduk dan bersumber pada Pancasila. Hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sebagai generasi muda, mahasiswa dituntut supaya fungsi dan peranan Pancasila ini dapat tertanam dalam diri masyarakat sehari-hari. Pendidikan Pancasila adalah nilai-nilai yang bertujuan membentuk sikap dan perilaku positif warga negara yang terkandung ke dalam diri mahasiswa. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang secara turun-temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya falsafah negara, tetapi lebih luas daripada yaitu adalah falsafah negara bangsa Indonesia. Salah satu permasalahan yang terjadi saat ini dalam masyarakat adalah mulai lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Di era globalisasi, kehidupan masyarakat banyak mendatangkan budaya luar yang sangat sulit untuk disaring oleh masyarakatnya, yang menyebabkan tergesernya nilai dan pandangan serta prinsip bangsa Indonesia. Ditambah dengan pemahaman masyarakat tentang arti dari Pancasila itu sebenarnya juga sangat minim.
Selain itu, masih banyak yang menganggap bahwa Pancasila itu hanya sekedar sebagai simbol negara saja. Nah, lalu bagaimana solusi kita untuk hal ini? Nilai-nilai Pancasila itu seharusnya tidak hanya sekedar dipahami, melainkan untuk dihayati. Oleh karena itu, penyerapan nilai-nilai Pancasila bukan hanya lewat proses doktrinasi, tetapi melalui pengalaman dan penghayatan dari nilai-nilai Pancasila yang telah terkandung. Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Kita berjumpa di lain waktu. Terima kasih.